negara dengan anggaran riset pendidikan terbesar di dunia, tapi hasil belajar siswanya menurun selama puluhan tahun. Kok bisa? Itu bukan soal Indonesia ya, tapi di Amerika Serikat. Dan pernyataan itulah yang coba saya jawab oleh sebuah artikel jurnal internasional yang saya analisis. Judulnya ditulis oleh Peter Sitgop, diterbitkan di jurnal Emerald pada tahun 2017 dan isinya membuat saya ngangguk-ngangguk sekaligus bertanya-tanya. Jadi teman-teman, ini bukan hasil penelitian lapangan biasa, tapi adalah konseptual paper, alias kajian analisis berbasis tinjauan literatur yang sangat luas. Intinya, Seryukov mencoba menjawab 3 pertanyaan besar, yaitu inovasi apa yang berhasil di pendidikan, apa yang tidak berhasil, dan apa yang harus dilakukan. Oke teman-teman, mari kita masuk ke intinya. Seryukov menemukan sesuatu yang dia sebut sebagai paradoks besar dalam pendidikan Amerika. Meskipun AS adalah negara penghasil riset pendidikan terbanyak di dunia, hasil belajar siswanya belum menunjukkan perbaikan signifikan selama beberapa dekade. Kenapa bisa begitu? Menurut dia, ada hambatan besar yang menghalangi inovasi pendidikan untuk benar-benar bekerja. Hambatan pertama yang dia sorot adalah apa yang disebut keyakinan berlebihan bahwa teknologi akan memecahkan semua masalah pendidikan. Dan ini sangat relevan untuk kita di Indonesia juga kan? Seberapa sering kita dengar sekolah beli teknologi, tapi gurunya tidak dilatih cara menggunakannya secara pedagogis. Nah, Seryukov menegaskan teknologi hanya alat, yang harus datang lebih dulu adalah fondasi pedagogi yang kuat. Sekarang masuk ke bagian yang paling saya suka dari tugas ini, yaitu analisis kritis pribadi. Ada 2 hal yang saya setuju dari artikel ini. Tentang penelitian terbaru dari Awang dan kawan-kawan tahun 2025 di jurnal IJLTR mengonfirmasi bahwa hambatan pedagogis jauh lebih berpengaruh terhadap keberhasilan inovasi dibanding hambatan teknis. Jadi argumen Seryukov masih sangat relevan sampai sekarang. Kedua, tentang kualitas guru sebagai fondasi utama. Penelitian tentang kesiapan guru kurikulum Merdeka di Indonesia tahun 2023 juga menunjukkan hal yang sama. Guru yang siap secara pedagogis adalah penentu terbesar keberhasilan kurikulum inovatif. Tapi teman-teman, ada 3 hal yang perlu saya pertanyakan dari artikel ini. Pertama, artikel ini sangat spesifik pada konteks Amerika Serikat. Rekomendasinya tidak bisa langsung diterapkan ke negara berkembang seperti Indonesia tanpa adaptasi kritis. Karena masalah kita tentunya berbeda, bukan terlalu banyak teknologi, tapi masih banyak kekurangan akses. Kedua, pandangan tentang online learning yang terlalu negatif sudah banyak direvisi oleh penelitian pasca pandemi. Ternyata kalau dirancang dengan baik, online learning itu bisa sangat efektif. Ketiga, penulis berkali-kali menggunakan universitas tempatnya sendiri bekerja sebagai contoh inovasi unggulan tanpa evaluasi independen. Ini pertanyaan soal objektivitas yang perlu kita kritisi. Jadi teman-teman, kesimpulan dari analisis saya, artikel ini adalah bacaan wajib bagi siapapun yang ingin memahami mengapa inovasi pendidikan sering gagal, meskipun niat dan sumber dayanya sudah ada. Kekuatan terbesarnya adalah kritik terhadap teknokentrisme dan penekanan pada kualitas guru. 2 poin ini sangat relevan bahkan untuk konteks pendidikan Indonesia. Keterbatasannya, konteksnya sangat spesifik pada Amerika Serikat, pandangan negatif tentang online learning sudah perlu diperbarui, dan ada potensi bias dalam penggunaan institusi sendiri sebagai contoh. Satu hal yang paling saya suka dari artikel ini adalah teknologi bukan soal ajaib, yang ajaib itu gurunya. Dan itu tadi analisis jurnal untuk tugas partisipatif kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau kalian punya pendapat berbeda atau mau diskusi, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di tugas partisipatif selanjutnya.